Bayangkan ini, seorang anak perempuan berusia 10 tahun menghilang dalam perjalanan ke sekolah. Selama bertahun-tahun, tak ada jejak, tak ada saksi, tak ada petunjuk. Namun ternyata, ia disekap dalam ruang bawah tanah yang tersembunyi di pinggiran kota. 8 tahun dalam kegelapan, ketakutan, dan kendali mutlak. Inilah kisah nyata Natasha Kampusch, sebuah mimpi buruk yang tak terbayangkan. 2 Maret 1998. Natasha Kampusch, gadis 10 tahun, meninggalkan rumah menuju sekolah. Ia berjalan kaki seperti biasa, menempuh rute yang sudah dikenalnya. Namun pagi itu, nasibnya berubah. Seorang pria mengendarai van putih muncul dari arah berlawanan. Dalam sekejap mata, ia menarik Natasha ke dalam mobil dan melesat pergi. Tak seorang pun melihat atau mendengar. Dalam hitungan detik, seorang anak benar-benar lenyap dari dunia luar, seakan ditelan bumi. Ketika Natasha membuka matanya, ia berada dalam kegelapan yang menyesakkan. Bau lembab dan pengap menyergap hidungnya. Ia berada di sebuah ruang sempit, tidak lebih besar dari lemari. Tembok beton dingin mengelilinginya. Tak ada jendela, tak ada suara dunia luar. Pria penculiknya, Wolfgang Psychlopil, telah membawanya ke rumahnya sendiri dan mengurungnya di ruang bawah tanah tersembunyi yang dibangun khusus untuk menahannya. Pintu masuknya tersembunyi di balik lemari. Tidak ada orang luar yang tahu tempat ini ada. Psychlopil mengatur segalanya. Ia memberi makan Natasha, tapi juga mengancam bahwa jika ia melarikan diri, ia akan dibunuh. Dan tak hanya itu, keluarganya juga akan dibunuh. Ketakutan melumpuhkan Natasha yang kecil. Ia hanya bisa menangis dalam diam, di tengah ruangan tanpa waktu, di mana hari dan malam tidak ada bedanya. Hari demi hari berlalu tanpa cahaya matahari. Di ruang bawah tanah sempit itu, waktu kehilangan makna. Natasha mulai kehilangan rasa akan pagi dan malam. Wolfgang Psychlopil memberinya jadwal yang tak teratur. Kadang membangunkannya tengah malam, kadang membiarkannya terjaga seharian penuh. Ia benar-benar mengendalikan hidup Natasha. Natasha hanya memiliki kasur tipis dan toilet portabel kecil. Dinding beton memantulkan setiap suara napas dan tangisnya. Psychlopil tak sekadar menculik. Ia menciptakan dunia di mana ia adalah penguasa mutlak. Ia melarang Natasha menyebut namanya, menyuruhnya memanggil Tuan. Bahkan ia melatihnya untuk menyembunyikan emosinya, untuk berbicara sesuai kehendaknya. Setiap pemberontakan dibalas dengan kelaparan atau teriakan. Namun dalam diam dan ketakutan, Natasha mulai belajar bertahan. Ia mengamati setiap kebiasaan penculiknya, mengingat detil-detil kecil, satu-satunya harapan untuk suatu hari bisa bebas. Psychlopil mulai mendidik Natasha dengan caranya sendiri, mencuci otaknya perlahan. Ia mengatakan bahwa orang tuanya tidak menginginkannya, bahwa dunia luar berbahaya, dan bahwa hanya dia yang bisa melindunginya. Ini bukan hanya penyekapan fisik, tapi juga perang psikologis yang mendalam. Ia memperkenalkan aturan-aturan aneh. Natasha harus meminta izin untuk bicara, bahkan untuk pergi ke toilet. Jika ia melanggar, hukumannya kejam, tidak diberi makan, dikurung berhari-hari dalam kegelapan, atau hanya diacuhkan. Di satu sisi, Psychlopil juga menunjukkan kebaikan manipulatif. Ia kadang memberinya buku, radio, bahkan televisi kecil. Tapi semuanya dikendalikan, channel dibatasi, buku disensor, waktu menonton diatur. Hari-hari Natasha adalah campuran antara ketakutan dan harapan yang nyaris padam. Namun, ia mulai menyusun kekuatan dalam diam. Ia menciptakan rutinitas kecil, menghafal waktu, berolahraga sebisanya, dan yang terpenting, menjaga pikirannya tetap hidup. Waktu terus berjalan, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan berubah menjadi tahun. Natasha Kampusch kini berusia 14 tahun. Namun kehidupannya terhenti di ruang sempit bawah tanah itu. Ia merayakan ulang tahun sendirian, tanpa lilin, tanpa kue, hanya dengan Psychlopil yang kadang bersikap seperti ayah, kadang seperti tuan, dan sering seperti monster.
Ruang bawah tanah itu, yang sebelumnya hanya tempat kurungan, kini menjadi satu-satunya dunia yang ia kenal. Natasha diperbolehkan naik ke atas rumah sesekali, tapi hanya jika ia bersikap baik. Ia harus membersihkan rumah, memasak, dan menjadi pelayan bagi Priklopil. Jika ia melakukan kesalahan sekecil apapun, ia dikurung kembali berhari-hari dalam gelap total. Yang paling menyakitkan bukan hanya kelaparan atau dingin, tapi kesepian. Natasha mendambakan suara manusia lain, tapi hari-harinya hanya diisi suara mesin, langkah kaki Priklopil, dan sunyi yang mencekam. Namun, di balik itu semua, api kecil dalam dirinya belum padam. Ia mulai menyusun strategi. Jika ia ingin bebas, ia harus bertahan lebih lama dari pria yang menyiksanya. Di tahun ke-6 masa penyekapannya, Natasha sudah lebih dewasa, baik secara usia maupun secara mental. Ia mulai memahami sifat Wolfgang Priklopil lebih dalam. Seorang pria penyendiri, paranoid, dan terobsesi pada kendali. Tapi di balik itu, Natasha melihat sesuatu. Ketakutan. Priklopil takut ia akan kabur. Takut orang tahu, takut kehilangan kekuasaan atas satu-satunya manusia yang ia miliki. Natasha mulai bermain dalam permainan psikologis itu. Ia tidak lagi hanya tunduk, ia mengamati, mendengarkan, dan perlahan-lahan membangun rasa percaya palsu. Ia ingin membuat Priklopil yakin bahwa ia tidak akan kabur, bahwa ia telah menerima kehidupannya. Dengan strategi ini, Natasha mendapat sedikit lebih banyak kebebasan. Ia diizinkan membaca buku, menonton berita, bahkan berjalan di taman, selalu diawasi, tapi tak lagi selalu di ruang bawah tanah. Ia mulai mengenal dunia luar, meskipun hanya dari balik jendela atau layar TV. Dan di sanalah, benih harapan mulai tumbuh. Ia mulai membayangkan, jika suatu hari Priklopil lengah, ia akan lari, ia akan bebas. Tahun 2006, 8 tahun telah berlalu sejak Natasha diculik. Kini usianya 18 tahun. Ia bukan lagi gadis kecil yang lemah. Ia seorang wanita muda dengan tekad baja dan kesabaran yang luar biasa. Ia tahu harinya akan datang, dan ia hanya perlu menunggu celah. Wolfgang Priklopil kini semakin lengah. Ia merasa Natasha tidak akan pergi. Ia bahkan membiarkannya membersihkan mobil, pergi ke kebun, dan terkadang keluar rumah dengan pengawasan jarak jauh. Tapi itu adalah kesalahan fatal. Pada suatu hari di bulan Agustus, Priklopil meminta Natasha menyedot debu di mobilnya. Ia pergi menjawab telepon, meninggalkan Natasha sendirian, tanpa rantai, tanpa borgol, dan tanpa pengawasan. Detik itu, Natasha membuat keputusan. Ini saatnya. Dengan jantung berdegup kencang, ia meletakkan alat penyedot debu dan berlari sekuat tenaga. Kakinya seperti terbakar, tapi ia tak berhenti. Ia menuju rumah tetangga terdekat, lalu berkata, "Saya Natasha Kampusch, tolong bantu saya." Itulah awal dari akhir. Akhir bagi penderitaannya, dan akhir bagi pria yang mencuri hidupnya. Ketika nama Natasha Kampusch disebutkan di kantor polisi, para petugas terhenyak. Nama itu adalah misteri yang telah menghantui Austria selama 8 tahun. Kini, sang gadis yang selama ini dianggap telah mati, berdiri di hadapan mereka, hidup. Polisi langsung bergerak. Rumah Wolfgang Priklopil digeledah. Ruang bawah tanah ditemukan. Pintu baja, sistem penguncian elektrik, lapisan kedap suara, semuanya nyata. Dunia mulai menyadari bahwa mimpi buruk itu bukan imajinasi. Itu nyata. Dan berlangsung selama hampir 1 dekade. Priklopil mengetahui dirinya telah kehilangan kendali, melarikan diri. Dikejar rasa bersalah dan ketakutan akan hukuman, ia mengakhiri hidupnya dengan melompat ke jalur kereta api. Ia memilih kematian daripada menghadapi keadilan. Berita itu menyebar seperti api. Media internasional membanjiri Wina. Semua orang ingin tahu bagaimana seorang gadis bisa bertahan selama itu, sendirian dalam kegelapan. Dan lebih dari itu, bagaimana ia bisa tetap waras dan hidup. Begitu kabar Natasha Kampusch tersiar ke publik, Austria, dan seluruh dunia terhenyak. Wartawan berkumpul di luar rumah sakit tempat Natasha dirawat. Semua ingin mendengar langsung dari gadis yang berhasil lolos dari cengkeraman neraka selama 8 tahun. Namun Natasha bungkam. Ia terluka, namun bukan secara fisik.
melainkan batin yang tercabik. Ia baru 18 tahun, tetapi jiwanya telah membawa beban yang tak wajar untuk usianya. Tim psikiater, polisi, dan jaksa mulai mewawancarainya perlahan. Mereka mencatat setiap detail, bagaimana ia diculik, bagaimana ia dipenjara, hingga bagaimana ia akhirnya menemukan celah untuk kabur. Namun, di balik rasa simpati publik, muncul suara-suara sumbang. Mengapa ia tak pernah melarikan diri lebih cepat? Mengapa ia tak berteriak ketika diajak berjalan di luar? Tuduhan sindrom Stockholm mulai mengemuka, tapi yang tak dipahami banyak orang adalah ini. Ketika seseorang dipenjara dalam ketakutan selama bertahun-tahun, kebebasan bukan sesuatu yang mudah dikenali, apalagi diraih. Setelah 8 tahun terkunci di ruang bawah tanah yang gelap dan sempit, Natasha akhirnya menghirup udara bebas. Namun, kebebasan yang ia dapatkan bukanlah akhir dari penderitaan. Dunia luar terasa asing dan penuh tekanan. Ia harus belajar lagi cara hidup normal, menghadapi tatapan penuh simpati sekaligus rasa penasaran orang-orang di sekitarnya. Setiap langkahnya diawasi media dan publik. Perjalanan penyembuhan batin dimulai perlahan dengan bantuan keluarga dan terapis. Natasha berusaha membangun kembali hidupnya yang hancur, melawan trauma yang terus menghantui. Kisahnya menjadi simbol kekuatan dan ketahanan manusia, menginspirasi banyak orang yang pernah mengalami penderitaan serupa. Namun, ia selalu mengingatkan, kebebasan sejati butuh waktu dan keberanian untuk benar-benar dirasakan.